Baik, kembali lagi di Caplot. Kali ini Caplot akan membahas terkait bahasa lagi. Yang dibahas adalah kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa utama. Langsung aja ke pembahasannya. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Bahkan, ada beberapa negara yang menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi atau bahasa utama. Nah, apakah kamu sudah tahu asal-usul sejarah bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Bahasa Inggris yang berasal dari negara Inggris merupakan bahasa yang dominan di sebagian negara di dunia. Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Irlandia, Selandia Baru, dan berbagai negara kepulauan di Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi. Ada juga negara-negara di benua Asia dan Afrika seperti India, Filipina, dan Singapura. Diperkirakan ada sepertiga populasi dunia atau sekitar 2 miliar orang yang menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa tertua di dunia dan muncul sekitar tahun 8 Masehi. Bahasa Inggris pun mengalami perkembangan yang pesat sehingga menjadi bahasa internasional. Banyak sejarawan melacak asal-usul bahasa Inggris sampai 3 suku Jerman yaitu Angles, Saxon, dan Rami yang menginvasi Britania Raya pada abad ke-5. Padahal orang-orang yang tinggal di Inggris pada waktu itu berbicara bahasa Celtic, bukan bahasa Inggris. Namun, para penjajah akhirnya mendorong orang-orang tersebut ke utara dan barat yang sekarang bernama Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Angles yang menyerang berasal dari England dan bahasa yang digunakan disebut Angelis. Nah, dari situlah Inggris menjadi bahasa Inggris sekarang ini yang digunakan untuk berkomunikasi di negara itu. Kemudian, bahasa Inggris yang digunakan sekarang bertampak Perang Dunia Pertama, karena bahasa Inggris bukanlah bahasa yang umum digunakan pada tahun 1900. Saat itu para ilmuwan menggunakan bahasa Jerman untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Setelah Perang Dunia Pertama, ilmuwan Belgia, Prancis, dan Inggris memboikot ilmuwan Jerman dan Austria. Mereka tidak diperbolehkan menghadiri berbagai konferensi dan tidak dapat mempublikasikan karyanya dalam jurnal Eropa Barat. Akibatnya terbentuk 2 komunitas sains dengan bahasa Jerman dan komunitas di Eropa Barat berbahasa Inggris dan Prancis. Pada tahun 1917, saat Amerika Serikat melakukan perang, terbentuk juga gelombang anti-Jerman. Akibatnya penggunaan bahasa Jerman saat itu dianggap kriminal. Bahkan di dalam 23 negara pada waktu itu masyarakat tidak boleh berbicara bahasa Jerman di depan umum, siaran radio atau mengajarkan kepada anak-anak. Akibatnya banyak ilmuwan yang kurang memahami bahasa asing dan membuat sains di Amerika mulai mengambil alih dunia. Istilah-istilah ilmiah pada zaman itu juga langsung dibuat dalam versi bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa pertama di Amerika Serikat, Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Barbados, Bermuda, Britania Raya, Guyana, Jamaika, St. Kitts dan Nevis, Selandia Baru, serta Trinidad dan Tobago. Selain itu, bahasa Inggris juga merupakan salah satu bahasa resmi di organisasi internasional seperti Pemerikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Olimpiade Internasional. Tak hanya itu,
bahasa Inggris juga merupakan bahasa resmi di berbagai negara seperti di Afrika Selatan, Belize, Filipina, Hong Kong, Irlandia, Kanada, Nigeria, Singapura, dan lainnya. Di dunia, bahasa Inggris merupakan bahasa kedua dipelajari setelah bahasa ibu. Bahasa Inggris bisa menyebar karena pengaruh politik dan imperialisme Inggris dan selanjutnya Britania Raya di dunia. Salah satu alasan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional adalah mudah dipelajari. Selain itu, kosakata yang dimiliki dalam bahasa Inggris juga terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, tak heran jika penambahan kosakata bahasa Inggris bisa mencapai 8.500 kata per tahun. Bisa dikatakan bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling update. Bahkan jika dilihat pada zaman sekarang, banyak idiom bahkan bahasa slang yang terus berkembang. Maka dari itu, bahasa Inggris akhirnya ditetapkan menjadi bahasa internasional karena memiliki tata bahasa yang paling mudah dibandingkan dengan bahasa lainnya. Apakah sampai sini kalian sudah cukup jelas dalam perkembangan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional?